Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji besar syukur marilah sama-sama kita berikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita sajikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kali ini kami dari kelompok 3 ingin memaparkan materi tentang media poster dan juga nanti kami membahas tentang self development. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Al-Fasi, yaitu saya sendiri dan teman saya Firly Humaira. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Dipersilakan kepada Firly Humaira. Baik, terima kasih kepada Muhammad Al-Fasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang media poster. Sebelumnya lebih baik kita mengetahui dulu apa itu media dan apa itu poster. Nah, media itu adalah suatu alat atau sarana komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, secara verbalnya itu seperti pesan suara dan secara langsung. Kalau misalkan non-verbal, dia itu lebih ke gerak tubuh, postur, cara kita berbicara lewat tubuh, atau media-media seperti poster. Nah, poster itu sendiri adalah karya seni atau desain yang membuat komposisi gambar dan huruf di kertasnya, yang nantinya itu bertujuan untuk menarik perhatian si pelihat dan mengkomunikasikan pesan secara singkat. Nah, sedangkan media poster itu adalah kalau dalam bimbingan dari konseling, media ini digunakan untuk menyampaikan suatu informasi yang berupa isiannya pasti tentang bimbingan dan konseling, saran ataupun ide tertentu, sehingga dapat merangsang keinginan yang melihatnya untuk melaksanakan pesan tersebut. Nah, menurut Nana Sujana pada tahun 2010, dia mengatakan bahwa poster ini adalah kombinasi visual dari rancangan yang kuat dengan warna dan pesan yang dimaksud untuk mengungkap perhatian orang yang lewat, tetapi cukup lama hingga yang dilihatnya itu dapat tertanam dalam ingatannya. Nah, dalam pembelajaran, media poster ini dapat dikatakan baik apabila memenuhi 4 kriteria. Yang pertama itu tingkat keterbacaannya, yang kedua ada mudah dilihat, yang ketiga mudah dimengerti, dan yang keempat dia ini komposisinya itu baik. Nah, poster dalam pembelajaran dapat berfungsi untuk menarik minat peserta didik terhadap pesan-pesan yang ingin disampaikan dan mencari tahu tentang suatu hal atau gagasan, serta sebagai metode peserta didik untuk tertarik dan melaksanakan pesan yang terpampang dalam media poster tersebut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis media poster. Pertama ada poster niaga, yang kedua ada poster kegiatan, yang ketiga ada poster pendidikan, poster afirmasi, poster propaganda dan layanan masyarakat, serta poster kampanye. Nah, yang pertama ada poster niaga. Poster niaga ini dibuat untuk mengkomunikasikan urusan perniagaan, menawarkan suatu barang ataupun jasa. Nah, yang kedua ada poster kegiatan. Poster kegiatan ini isinya itu suatu kegiatan seperti kegiatan jalan sehat, senam, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada poster pendidikan. Nah, poster pendidikan ini bertujuan untuk mendidik, seperti di dalamnya itu menginformasikan tentang pendidikan Merdeka Belajar misalnya. Dan yang keempat ada poster afirmasi. Nah, poster afirmasi ini digunakan untuk memotivasi pembacanya. Selanjutnya ada poster propaganda. Poster ini memiliki tujuan untuk mengembalikan semangat pembaca atas perjuangan atau usaha seseorang dalam melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, yang terakhir ada poster layanan masyarakat dan poster kampanye. Nah, poster layanan masyarakat ini yaitu poster layanan yang berhubungan dengan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang kampanye, posternya ini bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat pada saat dilakukan pemilihan umum gitu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri. Menurut Musfikon 2012, poster yang baik itu memiliki ciri-ciri yang sederhana, menyajikan suatu ide,
untuk mencapai suatu tujuan pokok, berwarna, slogannya, tulisannya yang jelas, motif dan tulisannya bervariasi. Nah, kan tadi ada menjelaskan tentang sederhana. Nah, sederhana ini yang dimaksud yaitu dengan menggunakan tampilan atau ornamen-ornamen yang ada di dalam posternya. Apabila poster dibuat akan tetapi sulit dipahami, itu artinya nggak masuk ke dalam gagasan poster dalam menyampaikan pesan tersebut. Nah, yang kedua ada menyajikan ide dan bertujuan mencapai suatu tujuan pokok. Nah, di sini jika suatu ide itu tersebut sudah disampaikan atau tersampaikan, maka tujuan pokok dari poster juga demikian. Misalnya untuk tujuan kesehatan supaya terhindar dari kuman, maka poster tersebut juga akan menampilkan orang yang sedang cuci tangan, menggunakan sabun anti kuman, dan lain yang menggambarkan kebersihan. Nah, yang ketiga ada berwarna. Idealnya penampilan poster selalu berwarna, di mana dari warna-warna yang akan yang akan kita padukan itu harus secara kreatif sehingga orang akan tertarik untuk melihatnya. Nah, apabila posternya itu tidak berwarna, maka kemungkinan orang pada zaman dahulu tuh hanya melihat hitam putih saja. Namun kan zaman sekarang udah ada yang lebih kreatif ya. Jadi mungkin kalau orang lihat nggak berwarna, dia akan merasa bosan. Nah, yang keempat ada slogan. Nah, biasanya slogan ini bersifat menegaskan pesan yang ingin disampaikan, sehingga dengan adanya slogan tersebut, pesan akan langsung sampai para pembaca atau pelihatnya. Yang kelima ada tulisannya jelas, singkat namun jelas, ataupun singkat juga ataupun penjelasan tulisannya itu dilakukan semenarik mungkin namun tidak bertele-tele. Nah, yang keenam ada motif. Motif yang dimaksud ini yaitu desainnya harus secara tersurat ataupun tidak, akan menampilkan pesan desain visual poster tersebut. Nah, poster tidak akan mungkin dibuat tanpa adanya motif tertentu, makanya kita harus mewujudkan melalui pengembangan desain yang diinginkan. Nah, yang terakhir ada tulisannya bervariasi. Ciri-ciri poster yang terakhir yaitu tulisannya harus bervariasi, karena di dalam suatu desain visual poster bisa saja lebih dari 2 ataupun 3 jenis tulisan. Bahkan ukuran tulisan yang ada di dalam poster juga bisa sangat bervariasi biar si pelihatnya itu tidak bosan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Al-Fasih. Baiklah, selanjutnya ada manfaat dari poster. Nah, yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalitas, di mana isian poster tidak banyak kata-kata tapi hanya diisi dengan kata-kata yang jelas. Yang kedua ada menimbulkan gairah siswa, interaksi lebih langsung antara siswa dengan guru bimbingan konseling, di mana dengan ada poster ini mungkin siswa akan lebih mencari tahu kepada guru bimbingan konseling tentang bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan sikap positif peserta didik terhadap materi layanan bimbingan konseling. Nah, di mana mungkin peserta didik tersebut akan mengetahui hal-hal positif tentang bimbingan konseling. Yang keempat ada dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman peserta didik, di mana dengan adanya isian poster tersebut, peserta didik akan mengetahui hal-hal yang mungkin belum pernah dia jumpai. Yang kelima, dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, dengan adanya poster tersebut, mungkin peserta didik akan lebih ingin tahu tentang bagaimana bimbingan konseling tersebut dan minat belajarnya akan lebih bertambah. Yang keenam yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbal dan mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera estetisnya. Yang kita ketahui bagaimana dengan adanya poster tersebut akan memberikan informasi yang mungkin belum pernah dijumpai oleh peserta didik dan akan menghemat bagaimana waktu dan tenaga peserta didik tersebut. Yang ketujuh yaitu proses layanan bimbingan konseling dapat lebih menarik. Ya, benar sekali, dengan ada poster tersebut maka bimbingan konseling itu tidak hanya dengan mungkin konseling saja atau ke ruangan-ruangan saja, tapi dapat kita memberikan informasinya dengan melalui poster. Yang kedelapan yaitu ada kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat ditingkatkan. Ya, benar sekali, dimana kualitas bimbingan konseling dapat kita tingkatkan dengan adanya poster. Nah, kan dengan poster tersebut lebih praktis dan lebih
cepat kita memberikan informasi kepada orang lain. Yang terakhir itu dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. Ya, dengan adanya poster tersebut mungkin dan pastinya akan memberikan dorongan-dorongan lebih kepada peserta didik dalam melakukan hal-hal baru tersebut. Soalnya ada kelebihan dan kekurangan dari media poster. Kelebihannya yaitu dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disampaikan, dari mana pesan-pesan yang disampaikan oleh poster tersebut sudah jelas, dan dengan tampilan-tampilan yang menarik dapat lebih cepat membuat siswa dalam memahaminya. Dan juga ada kekurangannya, yaitu membutuhkan keterampilan dalam pembuatannya dan penyajian hanya dalam unsur visual. Dimana dalam membuat poster tersebut kita harus memiliki keterampilan khusus yang dapat membuat menarik dalam poster tersebut. Dan juga kekurangannya itu ada hanya dalam visual, yaitu gambar saja. Materi selanjutnya yaitu self development. Apakah kalian sudah tahu apa itu self development? Jika tidak, mari kita bahas sama-sama. Nah, yang pertama, kita harus ketahui dulu bahwa self development itu adalah suatu strategi atau cara yang dilakukan dengan usaha oleh individu guna mengembangkan dirinya tersebut. Nah, dimana kita tahu bahwa self development tersebut yaitu suatu bagian dari individu untuk mengembangkan dirinya. Pentingnya self development, yaitu self development berguna saat kita berada dalam lingkungan pekerjaan, bersosialisasi di tengah masyarakat, dan segala bentuk interaksi antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam pelayanan konseling, self development yaitu konseling kelompok dapat dijadikan sebagai wadah dalam melakukan dan memberikan layanan bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu cara melakukan self development. Yang pertama, kenali diri sendiri, mana hanya kita lah yang mengenal diri kita paling dalam. Yang kedua itu kenali tujuan hidup secara pasti. Nah, kita harus mengetahui dulu nih apa tujuan hidup kita. Dengan begitu kita pasti akan menjalani hari-hari kita untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Yang ketiga, selalu belajar, yaitu mungkin sudah umum tapi harus dilakukan. Yang keempat adalah suka membaca buku. Nah, dengan kita membaca buku, kita akan mendapatkan hal-hal baru yang lebih bermanfaat dan dapat mengembangkan diri kita sendiri. Yang kelima ada belajar dari ahlinya. Maksudnya yaitu kita harus belajar dengan orang-orang yang mungkin sudah menjadi profesional dalam bidang tersebut. Yang keenam ada coba pekerjaan sampingan. Nah, dengan adanya cobaan pekerjaan sampingan tersebut, kita dapat membangkitkan potensi-potensi lain dalam diri kita sendiri. Yang ketujuh ada menjaga kesehatan tubuh dan mental. Ya, yang terakhir sangat pentingnya, dimana dengan ada kesehatan tubuh ini kita akan lebih mood ataupun lebih bersemangat dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita, dan juga mental kita harus baik. Mungkin yang sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kekurangan mohon maafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.